saya sampaikan bersiap-siaplah Bapak Ibu, kita ke depan akan menghadapi hari-hari berat, hari-hari sulit, berlapis-lapis nanti petaka, ujian, bencana, musibah, huru-hara, krisis yang akan ditimpakan oleh Allah kepada kita. Bersiap-siaplah hamba-hamba Allah yang kami muliakan. 1442 Hijrah ini nyata akan terjadi semuanya. Kelangkaan pakan yang menyebabkan orang akan mengalami kelaparan yang berat di seluruh dunia nanti. Akibat dari Covid, banyak aktivitas tidak berjalan, kebun-kebun telantar, pertanian dan peternakan akhirnya rusak dan hancur, tidak bisa dipanen, ditambah dengan bencana alam. Maka hari ini menegangkan 12 negara penghasil biji-bijian terbesar di dunia tidak berani lagi mengekspor biji-bijiannya karena dipertahankan untuk internal negara tersebut. Wahai kaum muslimin yang kami muliakan, banyak yang akan kita hadapi besok ini, Pak. Dan maaf, saya bukan peramal tentunya. Saya sudah sampaikan ini karena hadis Nabi mengatakan, senjata kalian pada masa itu, kata Rasulullah, di akhir zaman adalah isbiru, bersabar, bertahanlah kalian, terus merapat kepada Allah, terus banyakkan sujud, banyakkan angkat tangan, tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa itu nanti, kata Rasulullah, hari-hari yang akan kalian datangi lebih berat dan lebih buruk dari yang sedang kalian jalani. Tidak ada pilihan lain umat ini kecuali isbiru. Yang tidak sabar dia akan hanyut, yang tidak sabar dia akan jatuh, yang tidak sabar dia akan murtad, yang tidak sabar dia akhirnya putus asa, yang tidak sabar dia bunuh diri, yang tidak sabar akhirnya melakukan perbuatan syirik, minta tolong pada dukun dan setan, yang tidak sabar akan melakukan apa saja sampai menggadai akidah, yang tidak sabar pada masa itu, kata Rasulullah, banyak yang akhirnya berguguran. Senjata kamu pada masa itu hanya satu, sib isbiru, bersabarlah. Apa yang akan kita hadapi tidaklah akan lebih ringan daripada sebelumnya. Bapak Ibu mungkin berharap tahun baru Hijriah ini akan lebih enak. Maaf ya Pak ya, Ibu, agak terpaksa saya menyampaikan tidak akan lebih baik, Pak. Tidak akan lebih baik. 1442 Hijriah ini akan kita hadapi kesulitan hidup, bencana, fitnah, kegaduhan, huru-hara, petaka, musibah-musibah, penyakit-penyakit, perang, kehancuran ekonomi, krisis makanan, krisis moral akan terjadi di mana-mana. Dan ini berat. Lihat saja, serentak di mana-mana perang. Yobana parang melempar-lemparkan rudal. Memang tembak-tembakan, pakai komputer, pakai teknologi canggih. Banyak negara dan kota-kota yang akan hancur. Di samping dengan bencana-bencana alam, serentak terjadi krisis, kelaparan ekonomi, hancur dan sebagainya. Dan ini berdampak berat kepada kita. Wallahi, sungguh demi Allah, yang paling berat menjalani ujian inilah orang-orang yang tinggal di kota-kota. Saya sebenarnya tidak mau menyampaikan ini, kayak nakut-nakutin orang. Saya menyampaikan agar kita siap-siap. Persiapan terbaik itu adalah iman, amal soleh, doa, dan sabar. Bermodalkan sabar, tidak ada yang lain. Rasulullah bersabda, di akhir zaman hujan akan mendatangkan bencana-bencana. Hari inilah dia kejadiannya, Pak. Bencana-bencana di Tiongkok, bencana-bencana di India, ini dari hujan ya. Bencana-bencana di Jepang, bencana-bencana di Vietnam, ini banjir semua. Bencana-bencana di negara Eropa, banjir. Hujan datang ternyata bukan membawa rahmat, tapi membawa musibah, kata Rasulullah. Juga Rasulullah pula yang bersabda sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti kalian semua pada masa itu akan menemukan banyaknya haraj. Wa kathural haraj, wa kathural haraj, wa kathural haraj. Pada masa itu, kata Rasulullah, banyak sekali haraj. Para sahabat bertanya, apa itu haraj ya Rasulullah? Nabi menjawab, haraj itu adalah pembunuhan di mana-mana, perang di mana-mana. Dan Rasulullah juga bersabda, orang-orang yang banyak duit, yang gajinya tinggi, uangnya itu hampir-hampir tidak berharga untuk dapat mendapatkan membeli makanan-makanan pokok. Tak lama lagi kita akan merasakan, karena langka makanan pokok, akhirnya duit yang banyak pun tidak berharga, Pak. Karena harga makanan pokok akan mahal, sulit didapat, duit yang banyak akan dicampakkan orang. Bagi orang lebih penting dia makanan daripada duit. Dan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, pada masa itu emas akan sangat mahal harganya. Sekarang bagaimana harga emas? Sepanjang sejarah umur bumi ini ada, kali ini harga emas ada pada puncaknya. Wahai Bapak Ibu, saya mengatakan sejak 2018, saya sampaikan, Bu, kalau ada uang,
Pak, kalau ada uang jangan ditabung, baiknya segera belikan emas dari sekarang. Insya Allah emas akan mahal nanti. Insya Allah emas akan sampai pada harga yang dimana kita saat itu menyesal karena kita menabung dalam bentuk angka-angka digital. Bu, ada duit sedikit Pak, ada tabungan, ambil, emaskan, walaupun hanya 1 gram 2 gram. Kalau 1 kilo 2 kilo keberatan, udah nggak apa-apa, 1 gram 2 gram. Ada uang lebih-lebih sedikit, belikan 1 gram 2 gram. Berbentuk emas batangan silakan, berbentuk emas murni logam koin silakan, berbentuk perhiasan silakan. Yang penting menabung dalam bentuk emas. Maka siapa yang menabung dululah yang bermanfaat di masa-masa yang akan datang. Apalagi setelah hampir setengah tahun lamanya COVID. Dan ini sangat berat Pak. Kenapa? Pedagang dagangannya sepi, orang kantor kerjanya dari rumah, nggak bisa berimprovisasi, pebisnis pada banyak stuck dan berhenti usahanya. Apalagi orang-orang yang pariwisata, orang-orang yang punya travel, mati habis. Para petani dan peternak, banyak pertaniannya, peternakan yang terbengkalai. Karena apa? Karena banyak faktor dan banyak hal. Setelah COVID ini menyerang, Masya Allah, ke depan kayaknya ini nggak akan selesai sampai akhir tahun loh Pak. Menurut WHO nya akan nyambung sampai 2021. Kalau sudah demikian, maka tamatlah kita. Tapi kita punya Allah. Yang mengatakan tamatlah kita itu cukuplah orang-orang kafir saja, yang tidak punya Allah, yang nggak ngerti bagaimana Allah. Orang-orang komunis saja yang mengatakan tamatlah kita. Kalau kita tidak, masih ada Allah kok. Keyakinan kita, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjaga hidupnya Nabi Yunus di dalam perut ikan. Nabi Yunus dalam perut ikan ada dapat oksigen tidak? Pertanyaan berikutnya, Nabi Yunus 40 hari 40 malam tanpa oksigen bisa hidup tidak? Pertanyaan ketiga, selama di dalam perut ikan Nabi Yunus ada makanan tidak? Pertanyaan yang keempat, hidup nggak Nabi Yunus tanpa makan tanpa minum selama 40 hari 40 malam? Hidup, tercatat dalam sejarah, dibuktikan dan Al-Quran menceritakannya. Kemudian pertanyaan saya yang kelima, selama di dalam perut ikan itu apakah ada cahaya yang bisa dilihat oleh Nabi Yunus kemana-mana? Tidak ada. Lalu apakah aktivitas Yunus dalam berzikir beribadah kepada Allah terhenti dalam masa kegelapan tanpa ada makanan, tanpa ada udara itu? Tidak. Aha, ini dia kuncinya. Maka wahai Bapak Ibu, Nabi Yunus dalam perut ikan di kedalaman laut yang sangat dalam, di kerendahan yang paling rendah, tanpa udara, tanpa makan, tanpa minum, tanpa cahaya, hidup. Dan siapa yang beri Nabi Yunus hidup? Sekeras apapun juga bencana ke depan yang akan kita hadapi, sehingga kita sulit mencari makan, sehingga kita tidak bisa keluar kemana-mana seperti Nabi Yunus tidak bisa keluar dari perut ikan selama 40 hari 40 malam. Ternyata Nabi Yunus diizinkan Allah tetap bertahan hidup. Jadi ternyata yang menolong Nabi Yunus dalam perut ikan, iman sebelumnya, amal soleh sebelumnya, dan rajinnya dia berzikir ketika masih hidup di dunia. Ketika dalam perut ikan, di situ dia melanjutkan zikir spesial, dan zikir ini wajib Bapak Ibu rutinkan di masa-masa pahit ke depan, di masa-masa berat ke depan. Berzikirlah dengan zikirnya Nabi Yunus ini. Tidak seorang pun di antara kalian ketika datang bencana yang sangat mengancam nyawanya, menghancurkan hidupnya, petaka dan musibah yang hebat dan dahsyat yang bisa menyelesaikan dan menamatkan segala-galanya, saat dia itu datang, maka dia mengamalkan amalan ini, Allah langsung akan bebaskan dia, Allah langsung akan selamatkan dia. Yang harus kalian amalkan nggak susah kok, perbanyak saja membaca doa dan zikirnya Dhunnun. Dhunnun ini sepakat seluruh ulama, ahli tafsir, ahli hadis, ahli sejarah menyebutkan yang dimaksud dengan Dhunnun oleh Rasulullah adalah Dhunnun yang Allah maksudkan dalam Al-Quran, yaitu Nabi Yunus. Doanya Dhunnun atau doanya Nabi Yunus yang dibaca Nabi Yunus dalam perut ikan ini harus kalian baca banyak-banyak, sebanyak Nabi Yunus membaca doa dan zikir itu dalam perut ikan selama 40 hari 40 malam, dalam gelap gulita, tanpa makan dan tanpa minum, tanpa udara, tanpa tahu tempat keluar. Dia baca doa ini, Allah selamatkan dia, Allah jaga nyawanya, Allah pertahankan hidupnya, Allah jadikan jantungnya tetap berdegup, Allah jadikan sirkulasi udaranya seolah tetap ada dalam perut ikan, sementara dia sudah terbungkus total berkat amalan imannya dan bacaan zikir ini. Apa bacaannya? Saya yakin Bapak Ibu sudah hafal. Ayo kita baca sama-sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. 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 La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhali
subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dibaca terus illa furija anhu. Orang yang membaca ini terus menerus, furija anhu, dilepaskan dia dari masalahnya, dibebaskan dia dari himpitannya, diringankan dia dari bebannya, diselamatkan dia dari bencana yang sedang menghantam dirinya, kehidupannya. Illa furija anhu. Baca ini Pak, banyak-banyak. Dalam ujian berat ini